Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kita bersyukur buat hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Ya baiklah saudara-saudara, kita bertemu lagi di video kali ini, yaitu di sini kita akan berbagi atau sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati kita arahkan fokus kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Bapa, kini kami datang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing, memberikan kami pengertian, dan biarlah Engkau memberikan kami roh hikmat dan kewahyuan daripada-Mu, agar kami mengetahui apa menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara seiman, di sini kita akan belajar tentang dalam kitab Mazmur, yaitu kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nah, di sini saya akan membacakannya dan saudara-saudara seiman boleh mengikuti dalam hati dan juga boleh membuka Alkitabnya, yaitu yang berperikop Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kitab Mazmur ini saya akan mengangkat tema, yaitu segala yang bernapas memuji Tuhan. Kita ketahui bersama Mazmur 150 ini adalah Mazmur terakhir dari kitab Mazmur yang ditulis oleh pemazmur. Nah, kitab Mazmur ini adalah kitab Mazmur 150 ini adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Nah, pada awal ayat pertama dan ayat terakhir dalam kitab Mazmur 150 ini diawali dengan kata pembukaan, yaitu haleluya. Nah, haleluya itu adalah artinya pujilah Tuhan, dan seruan untuk memuji Tuhan bukanlah karena Tuhan ingin memuji kita atau karena seperti kita biar kita senang, tetapi Tuhan menginginkan pujian dari iman atau refleksi iman kita terhadap berkat-berkat yang Dia curahkan kepada kita. Nah, di dalam kitab Mazmur 150 ini ada sekitar 13 kata kerja yang sama ditulis oleh pemazmur, yaitu semua kata kerja dalam kitab Mazmur 150 ini adalah berasal dari kata kerja yang sama, yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah halal. Kata dasar halal, yaitu artinya yaitu memuji atau memegahkan. Nah, di sini Mazmur 150 ini adalah puisi yang ditulis oleh Daud yang 12 kata piel imperatif dan satu dari pangkal atau stem piel jusif. Nah, piel imperatif di sini atau modus imperatif di sini adalah kata kerja yang ditujukan kepada orang kedua tunggal atau jamak. Sedangkan modus jusif yaitu merupakan suatu perintah orang ketiga yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai biarlah atau baiklah.
Nah, di sini saya akan membagi poin-poin yang akan saya sampaikan dalam Mazmur 150 ini. Nah, poin pertama yaitu diambil dari ayat pertama. Nah, yang pertama itu keberadaan Tuhan yang dipuji. Poin pertama itu mengapa segala yang bernafas harus memuji Tuhan dalam keberadaannya. Yang pertama yaitu dalam tempat kudusnya. Nah, pemazmur menekankan di sini bahwa yaitu menekankan bahwa objek yang harus dipuji itu adalah Allah. Allah itu maksudnya Tuhan. Tuhan yang dalam bahasa Ibrani-nya itu Yehwa atau Yahweh. Artinya itu Allah Israel, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord, atau bahasa Indonesianya Tuhan dalam huruf besar semuanya. Jadi Allah yang dipuji itu adalah Allah Israel, dan Dia dipuji di dalam tempat kudusnya. Arti kudus di sini adalah kudus berarti suci, tak bercacat dan tak bernoda. Ini menunjukkan sifat Allah atau kepemilikan Allah, bahwa Dia itu adalah Allah yang suci, Allah yang tak pernah melakukan dosa. Jadi juga di sini kita semua diajak untuk memuji Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Pemazmur menekankan di sini adalah memuji dalam tempat kudusnya. Berarti orang yang memuji Tuhan itu juga harus hidup kudus, dan memuji Tuhan itu harus dengan segenap hati. Dan pujilah Tuhan dalam cakrawala yang kuat. Nah, arti cakrawala ini adalah yang memisahkan air di bawah dengan air yang di atas. Bahwa betapa kita tahu betapa hebat dan maha besarnya Allah dalam merancang seluruh dunia ini, maka Dia juga layak dipuji, layak terima pujian, layak menerima hormat. Dialah Allah yang layak disembah dan dipuji. Nah, ayat yang kedua di sini yaitu mengapa Tuhan itu dipuji. Alasan mengapa Tuhan itu harus dipuji yaitu karena pertama itu adalah keperkasaannya, dan yang kedua itu kebesarannya. Keperkasaannya itu apa? Tuhan telah mengampuni seluruh dosa yang telah kita perbuat melalui karyanya di kayu salib, melalui inisiatifnya untuk turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Nah, Dia juga menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit jasmani maupun penyakit secara rohani. Lalu pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Tuhan ini bisa menaklukkan segalanya. Tuhan ini adalah maha besar. Dia tidak terbatas. Dia adalah maha hadir. Bahkan kita sendiri tidak dapat menyelami pikiran Allah. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita adalah pemuja Tuhan. Di langit, di surga di sana, malaikat memuji Tuhan di surga. Kita yang berada di bumi atau berada di dunia ini, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan olehnya, marilah kita memuji Tuhan di dalam kekudusannya. Karena seperti yang dikatakan di dalam Imamat 19 ayat 2,
ketika Tuhan berbicara kepada Musa atau ketika Tuhan berfirman kepada Musa, yaitu yang berkata, berfirmanlah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kalau memuji Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan setulus hati, dengan hidup kita yang kudus. Tuhan juga berkenan atas puji-pujian umatnya yang setia dan bersungguh-sungguh kepadanya. Lalu poin yang selanjutnya, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Pemazmur dikatakan di sini yaitu dengan musik, berbagai musik, berbagai tari-tarian. Nah, di sini dikatakan yaitu di ayat 3, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ayat 3-5 ini, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat 3-5 ini membahas tentang musik, instrumen musik yang bervariasi dan berlain-lainan. Di sini cara memuji Tuhan itu berarti dengan segala totalitas kita harus memuji Tuhan, bukan tidak setengah-setengah. Jadi di sini ada berbagai macam yang melibatkan seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh kita itu harus memuji Tuhan. Jangan biarkan setengah-setengah atau tanggung-tanggung. Di sini ada alat musik yang ditiup. Berarti kita harus bernafas. Terus ada alat musik yang dipetik. Berarti kita memainkan jari-jari. Dan ada juga yang dipukul dengan tangan dan juga tari-tarian. Seperti juga kalau memuji Tuhan juga dia menari, dia memuji Tuhan dengan segala kehebatan Tuhan, dia memuji dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan, dia memuji Tuhan. Dan juga di dalam ayat 3-5 ini melibatkan berbagai alat musik seperti sangkakala, gambus, kecapi, seruling, ceracap, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa memuji Tuhan tanpa dengan alat-alat musik. Berarti di sini adalah memang terkadang kita semua sebagai manusia diberikan Tuhan talenta yang berbeda-beda. Ada yang talentanya di dalam bagian atau karunia-Nya dalam bagian musik, ada juga bernyanyi, tetapi tidak semua orang bisa pandai memainkan musik. Tapi yang Tuhan inginkan yaitu hati kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita tidak pasif atau tidak diam, tetapi ada respon kita terhadap perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, perbuatan itu dipadukan dengan perbuatan Tuhan yang besar. Jika dipadukan dengan sikap kita menerima firman Tuhan, nah, maka akan tercipta irama yang indah. Jadi seiring. Jadi perpaduan musik dengan tari-tarian itu adalah akan memadukan seperti firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan di sini dikatakan juga subjek yang memuji Tuhan itu siapa? Subjek yang memuji Tuhan itu yaitu kita, saya, dan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, itulah yang memuji Tuhan. Katanya di ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, dikatakan di sini yaitu segala yang bernafas, berarti artinya seluruh yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, wajib atau patut untuk mengakui
keberadaan ciptaan Tuhan dengan memujinya. Karena Tuhan telah memberikan kita nyawanya untuk keselamatan kita. Jikalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada namanya pengampunan, tidak ada. Tetapi karena kasih karunia-Nya lah kita diselamatkan. Kalau bukan dalam jalannya, kita tidak akan selamat. Jadi marilah semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah firman ini terberkati meskipun di dalam keadaan yang apapun itu, yang walaupun kita dalam masalah berat, pencobaan atau badai kehidupan yang tak kita mengerti, mari datang sama-sama kepada Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena walaupun berat jalannya kehidupan yang kita alami saat ini, hari-hari ini semakin jahat, dan marilah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa kepadanya. Dan walaupun masalah itu kadang membuat kita down, tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar firman Tuhan ini, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita semuanya. Tuhan telah mempercayakan agar kita naik level dari yang sebelumnya sekecil ini akan meningkat, dan kita akan kuat jika kita terus mengandalkan Dia. Jangan lupa akan Tuhan, akan firman-Nya. Marilah kita sama-sama merenungkan firman ini, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun, membimbing dan memberikan kita pengertian. Ya, di sini jadi saya simpulkan, jadi di sini adalah pemazmur menekankan kepada kita bahwa dalam hal memuji Tuhan itu bukan sekali, 2 kali diingatkan di dalam kitab ini. Bahkan 13 kata kerja, fiil, imperatif dan jusif itu menekankan bahwa hal memuji Tuhan itu bukan sekali, 2 kali, tetapi berulang-ulang. Di sini pemazmur menekankan bahwa memuji Tuhan itu harus berlangsung dan terus-menerus dan bahkan berulang-ulang. Dan marilah saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, kita menerimanya, kita buka hati kita kepadanya. Oke, sekianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur kepadamu Tuhan, buat hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Allah yang memberikan kami pengertian, memberikan kami bimbingan apa yang harus kami lakukan, dan biarlah kami terus memuji nama-Mu yang kudus. Bapa yang baik, dimanapun saat ini yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan yang memberkati mereka semua, Tuhan yang membimbing, dan biarlah mereka terus dan kami semua membangun persekutuan dengan Engkau, dan terus menerus memuji kebesaran. Hanya di dalam nama Yesus